Tes 1 2. Tes 1 1 2. Tes 1 1 2. Tes. Tes 1 2. Shalom. Selamat malam. Selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali dalam Kristus. Saat ini kita akan memulaikan ibadah Minggu, ibadah pengutusan hamba Tuhan dan bisa sambut hamba Tuhan dan juga pengucapan syukur jemaat G3 Orai akan segera kita mulai. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan yang penuh kasih. Saat ini kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan, meninggikan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari jemaat kita angkat satu pujian untuk sebagai pujian pembukaan. Ku bawa korban syukurku. Bersungkur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk, saya mengundang jemaat berdiri. Hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Mari sekali lagi katakan saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Kami mengundang pendeta Winnie untuk membuka kita dalam ku doa. tersungkur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami mengucap syukur Tuhan
Sebab kami sadar dan yakin, hanya karena kebaikan Tuhan kami ada di tempat ini. Hanya karena kebaikan Tuhan kami dapat memuji, menyembah, dan kami dapat mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu. Sehingga pada sore dan malam hari ini kami akan melaksanakan ibadah pengucapan syukur, pengutusan, dan juga pentabisan hamba Tuhan yang akan melayani di GI3 Owarai. Kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani kami. Kami juga menyerahkan khususnya Bapak Pendeta Yasua Tsumi yang akan melayani, membagikan kebenaran firman Tuhan, bahkan juga yang akan memimpin ibadah pengutusan dan peneguhan saat ini. Seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan jemaat tetangga yang sudah hadir, juga utusan dari Dewan Gereja Pusat dan seluruh hamba-hamba Tuhan dari GI3. Kami bersyukur, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kuduskan, sucikan kami, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai melayani. Dan kami tidak mengizinkan kuasa-kuasa lain yang mau menghalangi ibadah kami. Kami satukan hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah pengucapan syukur, pengutusan, dan juga peneguhan hamba Tuhan di GI3 Owarai. Kiranya terjadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kubawa korban syukurku. Kubawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam ibadah ini, saya mau mengajak kita semua untuk lebih dekat datang kepada Tuhan, mengakui segala kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena setiap kita tidak luput dari kesalahan, pelanggaran, dosa di hadapan Tuhan. Sambil saya mengajak kita akan berdoa masing-masing pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita mengangkat satu pujian di muka Tuhan Yesus. Betapa indah diri
Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan dan merindukan-Mu. Kini dan di hadapan-Mu kami merendahkan diri dan mengaku segala penyimpangan kami dari jalan yang benar. Kami enggan mengikuti hukum-hukum Tuhan. Kami memberontak terhadap Engkau dan mengeraskan hati kami. Kami menentukan jalan kami sendiri. Kami tidak mau diperintah oleh-Mu. Ampunilah dosa pemberontakan kami. Kami percaya Engkau tidak menginginkan kematian orang berdosa, melainkan pertobatannya, agar ia selamat. Karena itu kami memberanikan diri datang mohon ampun kepadamu Tuhan atas segala pelanggaran dosa-dosa kami. Ya Allah, kasihanilah kami. Demi Yesus Kristus. Amin. Saya percaya kalau kita benar-benar mau datang dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan mengakui setiap kesalahan kita, Tuhan akan mengampuni dosa kita dan kita akan merasakan kelegaan yang luar biasa. Malam hari ini kita akan memuji, meninggikan Tuhan dengan puji-pujian di hadapan Tuhan. Mari kita akan angkat satu pujian, tiada nama lain. Saya mengajak jemaat kita berdiri. Tiada nama lain yang dipuji, Yesus. Dahsyat. Tiada nama lain di bumi dan di surga yang oleh kita diselamatkan. Hanya percaya di dalam nama Yesus kita beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Mari katakan tiada nama lain. Tiada nama lain Di bumi dan di surga yang olehnya kita diselamatkan. Hanya percaya di dalam nama Yesus kita beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam nama
kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, tiada nama lain hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dia yang sangat baik, yang selalu menolong kita. Kasih setianya tak pernah berlalu dari dulu sampai saat ini. Mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian. Tuhan Yesus baik. Ya, sambil tepuk tangan mari kita memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya percaya malam hari ini kita bersuka cita karena kita punya Allah yang sungguh baik. Yesus sungguh baik. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik. sungguh amat baik, Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik. sungguh amat baik, Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik. sungguh amat baik, Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari, Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita katakan bersama-sama. Temanmu di samping kiri kanan kita, bahwa Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Sekali lagi.
Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan sungguh baik. Dia bagi dalam kehidupan kita sehari-hari, dia sangat baik. Itu nyata. Sebab itu kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kasih-Nya setiap saat, setiap hari boleh kita rasakan bersama-sama. Mari jemaat, kita bersyukur kepada Tuhan dengan suatu pujian, bersyukur selalu. bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersama-sama bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai
Yesus yang ditinggikan, Yesus yang dipermuliaan. Dia menjadi dambaan kita semua. Mari kita terus memuji Tuhan dengan pujian Kau dambaanku. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan. Yesus, Kau dambaan,ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu. Hadirat-Mu Melingkupiku, menenangkanku. Kini ku membawa hidupku, basuh diriku. Yesus, Kau dambaan,ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu. Yesus, Kau dambaan,ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu. Yesus, Kau dambaan,ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu. Saat ku sembah-Mu. Saat ku Mari kita menyembah Tuhan. Dialah yang patut ditinggikan, Dialah yang patut disembah. Tidak ada nama lain selain nama Yesus yang kami puji, kami sembah malam hari. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Yusuf Atsumi MDiv. Biarlah firman Tuhan akan melawati kita malam hari ini dan kita penuh dengan berkat daripada Tuhan.
terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya Tuhan, Engkau berfirman, maka kami disembuhkan. Kami hidup oleh karena percaya kepadamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Kami mengundang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Yesus, ku percaya padamu. Dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya Bapa di surga yang penuh dengan kuasa, kemuliaan, dan hikmat, kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu karena di mana umat-Mu menyembah Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah. Engkau memberikan damai sejahtera. Bila mana kami menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran, di situlah ada ketenangan, kekuatan, semangat baru, kesembuhan, pemulihan, dan hikmat dari atas. Maka Tuhan, hari ini sebagai hari Tuhan, kami berkumpul di gereja bersama-sama dengan umat-Mu, menyembah Engkau. Kami sudah menyembah Engkau melalui puji-pujian. Sekarang Tuhan, kami ingin menyembah Engkau melalui firman-Mu.
Tuhan berfirmanlah, tolong hamba yang terbatas dari segi apapun ini boleh hanya menyampaikan isi hati Tuhan serta kehadirat Tuhan Yesus menjauhkan segala gangguan. Melalui ibadah ini, nama Tuhanlah saja dipermuliakan. Umatmu boleh merasakan dijamah oleh kehadirat Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil berdiri, mari kita membuka firman Tuhan. Terdapat dari surat Efesus pasal 4. Puji Tuhan, hari ini ada penterjemah dari Tokyo. Jadi ibu bapak yang memerlukan bahasa Jepang bisa kumpul di sini. 今日は東京からインドネシア、日本語両方できる方がおいでくださってますので、日本語の必要な方はどうぞこのところにお集まりください。通訳があります。Mari kita membaca bersama-sama dengan dari Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12 saja. Hanya 12 saja, 2 ayat saja, maka kita baca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan rumah Kristus, tubuh Kristus. Silakan duduk kembali. Malam ini bagi jemaat G3 Warai ada sedikit keistimewaan. Hari Minggu biasa tidak ada sayur ditaruh di depannya. Ada tanda pengucapkan syukur kepada Tuhan, mengingat kasih karunia Tuhan dan mengingat syukur kepada hamba Tuhan yang melayani di Owarai, yaitu keluarga pendeta Weni Tuege, dan tanda syukur kepada Tuhan karena Tuhan menyediakan dan mengutus hamba Tuhan baru, yaitu pendeta Surya serta ibu dan 1 anak sebagai gembala baru ini. Maka sambil mengingat acara khusus ini, sebentar mari kita memperhatikan kepada firman Tuhan mengenai panggilan dan tugas hamba Tuhan. Karena hari ini ada acara khusus pergantian hamba Tuhan. Dengan istilah gereja, serah terima gembala lama ke gembala baru. Tugas pendeta itu apa? Tugas gembala itu apa? Ini sangat sulit dimengerti oleh orang yang bukan Kristen. Waktu kami menikah dengan Ibu Atsumi, ayah dan mama Ibu Atsumi dari saya mertua belum Kristen. Mereka melalui pernikahan kami jadi Kristen. Mertua laki tanya kepada saya, "Hei Atsumi-san, pendeta itu
kerjanya apa? Kelihatannya pendeta kok sangat enak ya. Kami pengusaha dari pagi sampai malam, 1 minggu 6 hari, kadang-kadang 7 hari kerja. Kok kelihatannya pendeta hanya 1 minggu 1 jam omong-omong bisa hidup. Inilah pertanyaan mertua saya yang belum Kristen. Pekerjaan, pelayanan, tugas pendeta atau gembala itu apa? Di dalam perjanjian lama teristimewa kalau kita melihat, sekarang tidak usah buka kitab Nabi Yehezkiel pasal 34 dari ayat 4. Tugas gembala, yaitu tugas pemimpin bangsa Israel, diterangkan dengan penjelasan demikian. Pemimpin Israel dengan kata sekarang adalah ya pemimpin gereja, gembala. Tugasnya apa? Seperti gembala menguatkan domba yang jadi lemah, menyembuhkan yang sakit, membalut dengan luka dombanya, dan mencari yang hilang, dan mencari, membawa ke jalan benar yang sesat. Kira-kira demikian gambaran pemimpin umat Tuhan dalam perjanjian lama. Dengan kata sekarang, tugas gembala. Maka pendeta disebut gembala. Diumpamakan sepertinya membina, membimbing domba-domba umat Tuhan. Kalau menyembuhkan yang sakit tidak mudah. Pendeta bukan dukun. Kecuali kami mengalami di pedalaman di Kalimantan, pendeta masuk ke kampung dianggap dukun baru. Karena mereka tinggalkan dukun lama, menerima Injil karena pendeta berkuasa, lebih berkuasa dari dukun dulu. Kalau di Jepang tidak demikian. Mungkin di Manado, di Indonesia tidak demikian. Pendeta disebut gembala. Mengembala jemaatnya. Bagaimana anggota jemaat yang jadi lemah. Karena sakit. Karena mengalami sesuatu susah. Baik dalam keluarga maupun dalam pekerjaan. Dan secara pribadi. Gembala ditugaskan oleh Tuhan menguatkan jemaat yang jadi lemah, menyembuhkan jemaat yang kena sakit. Kalau di Jepang tugas gembala untuk menyembuhkan jemaat agak kurang diharapkan karena rumah sakit lengkap. Kalau di Owarai jatuh sakit berat, langsung dibawa ke Mito Chuo Byoin. Begitu Pak Weni. Dan dokter-dokter dan segala obat lengkap. Tapi kami mengalami dulu di pedalaman di Kalimantan, tidak ada dokter, tidak ada rumah sakit. Klinik pun tidak ada. Banyak orang baru percaya, mengharapkan hanya Yesus mampu menyembuhkan. Saya belajar di Kalimantan, mendoakan sungguh-sungguh orang sakit. Tuhan bekerja.
Saya sudah belajar teologi di Jepang, sudah jadi pendeta pula di Saitama 3 tahun. Tapi baru saja mengalami di pedalaman Kalimantan Barat. Mendoakan sungguh-sungguh. Bukan karena pendeta ada kuasa. Bukan gembala ada sesuatu karunia. Inilah janji Tuhan. Meletakkan tangan kepada orang sakit. Mendoakan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus bekerja. Sesuai dengan kebutuhannya. Kalau di Jepang, mungkin banyak sakit bisa disembuh oleh rumah sakit dan dokter. Tapi sakit jiwa, sakit hati, sakit batin sulit disembuh. Saya baru saja mengunjungi dan membawa persembahan dari G3 kita ke Yayasan Amanat Agung, lembaga sosial di Medan. Pendeta Ginting dan istri dipanggil oleh Tuhan melayani untuk orang yang sakit jiwa dan orang yang kena narkoba. Kali ini saya tiba-tiba kunjungi lagi supaya melihat keadaan seadanya yang sebenarnya ada kira-kira 60 orang. Dan ada 6 orang tentara dan polisi tertekan. Dan yayasan ini tidak ada dokter. Pendeta dan istri dan staf pagi dan sore mengadakan ibadah dan mendoakan satu persatu. Saya dengar laporannya sudah 700 orang dirawati di sini, sudah kembali ke rumah. Bahkan ada yang sudah jadi hamba Tuhan pula. Pada masa kini juga, kalau perlu kuasa Tuhan Yesus. Bukan saja di pedalaman di Kalimantan, bukan saja di kampung Medan, di Jepang juga banyak cari kuasa-kuasa. Maka agama-agama yang aneh-aneh begitu banyak di Jepang. Karena apa? Karena sudah katakan tidak ada ampun di rumah sakit. Karena sudah kanker stadium ke-4, ke-5. Pergi kemana? Itulah. Jangan kita perlu kesembuhan dari Yesus hanya di pedalaman. Karena tidak ada rumah sakit. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Amin. Boleh kita dirawati oleh dokter, cari rumah sakit itu baik, karena ini pun dianugerahkan oleh Tuhan. Tapi jangan lupa kita, orang Kristen yang sudah percaya Yesus, kita baca 4 kitab Injil. Di mana-mana Yesus pergi, dibawa orang sakit, semua disembuhkan. Bahkan orang kerasukan setan pun dengan satu patah kata disembuhkan. Kita percaya Yesus demikian. Maka saya sendiri dengan 3 anak kecil, dengan ibu, anak yang paling kecil baru lahir 9 bulan, kami berani masuk ke pedalaman Kalimantan Barat. Karena bukan kami berani, tapi karena sama-sama dengan Yesus. Yesus hidup. Kalau di Jepang agak kurang pendeta diminta mendoakan untuk orang sakit. Bagaimana para pendeta di sini? Ini pengalaman saya. Kalau dulu di Indonesia, tuh pendeta sibuk sekali. Tengah malam ada telepon. Waktu saya masih melayani di Jakarta, jam 2 pagi ada telepon. Angkat, tolong pendeta datang, segera datang. Rumah sakit di Rawamangun. Oh, ini jemaat kami, bukan jemaat. Ini majelis. Tugasnya apa? Dokter. Ketua bagian dalam di rumah sakit Rawamangun.
Saya tanya, Pak Magro, ini Bapak dokter kan? Sekarang opnam. Oh, memang dokter pun boleh opnam. Saya merasa, tapi tiba-tiba datang, tapi kami berangkat dengan Ibu Atsumi. Mendoakan. Ini dokter, bagian dalam, kena sakit dalam. Terus mencari sakit luar biasa. Mungkin dia minum obat. Kami datang dengan Ibu Atsumi baca firman. Mendoakan dalam nama Yesus. 5 menit kemudian dia bilang, terima kasih pendeta. Sudah agak segar katanya. Bukan di pedalaman di Kalimantan, di Jakarta. Banyak rumah sakit, dokter yang baik pula sudah ada. Namun banyak orang Kristen mencari pendeta. Tapi saya kembali ke Jepang, kering gereja-gereja Jepang. Kemarin juga saya melayani hari Minggu ini di Kobe. Biasanya kalau di gereja Jepang, ada orang sakit. Saya ada banyak pengalaman demikian di Kalimantan dan Indonesia. Jadi kalau dengar, oh ibu pendeta sakit ya. Oh bapak pendeta sakit. Boleh saya mendoakan? Mereka bingung. Di gereja Jepang agak kurang didoakan oleh pendeta untuk orang sakit. Mungkin karena sudah ada maju dan perlengkapan medisnya sudah banyak kecukupannya. Akhirnya iman kita lemah juga. Mari kita berdoa. Tugas gembala menyembuhkan orang sakit. Bukan hanya sakit luka atau sakit jasmani. Banyak orang sekarang kena sakit jiwa. Tertekan, neurosis. Di Jepang sekarang paling banyak utsubyo, depresi. Di dalam jemaat G3 Tokyo saja sudah berapa anggota jemaat harus kembali ke Indonesia karena depresi. Kita manusia terbatas, tetapi gembala, para majelis, gereja diberi tugas oleh Tuhan mendoakan untuk orang sakit. Itulah tugas-tugas yang tercantum dalam firman Tuhan, tidak terbatas pelayanan hari Minggu. Dokter biasa dikatakan tugasnya 24 jam. Demikian pendeta gembala adalah dokter rohani, dokter jiwa, dokter saraf. Juga perlu cukup berat tugasnya. Kalau kita melihat perjanjian baru, tugas gembala adalah utamanya kita melihat Kisah Para Rasul pasal 6. Disinilah baru gereja bertumbuh pesat. Maka timbul masalah di dalam jemaat. Maka rasul-rasul, 12 rasul, mengumpul semua jemaat, menentukan 7 orang diaken pertama. Dan rasul-rasul mengatakan demikian. Kisah Para Rasul pasal 6, ayat hanya 4 saja. Dan mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memutuskan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Inilah satu kesimpulan dan langkah kemajuan jemaat pada mulanya. Kesibukan pelayanan jemaat, baik untuk membantu yatim piatu, ibu-ibu janda, waktu itu sangat sulit kehidupannya, perlu ditolong oleh gereja. Maka tugas pelayanan sehari-hari soal sosial, jasmani, sekretariat,
ditangani oleh diaken. Rasul-rasul katakan, kami memusatkan hati. Memusatkan untuk apa? Doa dan firman. Pelayanan firman. Maka melalui perjanjian baru, tugas gembala baik untuk mengembala jemaat, memperhatikan dari segi apapun. Tapi tugas utama, pusatnya doa dan pelayanan firman. Jadi betapa pentingnya doa dari gembala. Dan bukan hanya gembala mendoakan untuk jemaat, menurut firman Tuhan, jemaat juga mendoakan untuk gembala. Kalau kita lihat Efesus pasal 6, bagian tengah dari surat Efesus pasal 6, ada keterangan tentang peperangan rohani dari ayat 10. Peperangan rohani adalah dengan kata lain peperangan doa. Jadi kesimpulan peperangan rohani disimpulkan di dalam ayat 18 dan 19. Kita baca demikian Efesus pasal 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Rasul Paulus mengajar peperangan rohani adalah peperangan doa. Maka berdoa untuk segala orang kudus, orang percaya. Artinya kita tidak bisa berdoa untuk seluruh dunia. Orang Kristen jumlahnya di seluruh dunia ada 2 miliar lebih. Sudah dekat 2,5 miliar. Bagaimana kita bisa ingat namanya? Tidak mungkin. Tapi kita bisa ingat mendoakan untuk jemaat kita sendiri. Selalu mendoakan dalam roh. Saling mendoakan. Pendeta mendoakan setiap hari untuk jemaat. Jemaat setiap hari mendoakan untuk gembala. Melalui doa itulah mampu melawan kuasa iblis yang mengacaukan kita, mengecewakan kita, meremehkan iman kita. Saya ada pengalaman sedikit sebagai gembala. Saya pulang ke Jepang memulai G3 ini dulu disebut TFKI. Dengan 1 tahun dilahirkan jemaat Megumi, jemaat orang Jepang. Waktu itu belum ada pendeta Weni, belum ada hamba Tuhan satupun dari Indonesia. Saya sangat sibuk pagi melayani jemaat Indonesia dengan bahasa Indonesia, siangnya untuk jemaat Jepang dengan bahasa Jepang. Maka sampai sekarang bahasa Indonesia belum hilang. Puji Tuhan. Kadang-kadang ditanya oleh jemaat yang baru datang dari Indonesia di Tokyo, pendeta Semi apa betul bisa bahasa Jepang juga ya katanya? Ya sedikit bisa. Puji Tuhan. Sampai sekarang masih bisa melayani dengan 2 bahasa. Sama dengan pendeta Surya. Puji Tuhan. Tapi ada satu pergumulan. Saya siang hari Senin sampai hari Jumat banyak tugas.
khotbah melalui radio, dan akhirnya diminta untuk berkhotbah dengan TV, Lifeline, dan harus bertanggung jawab untuk Badan Misi Jepang Antioch Mission yang sekarang mengutus 32 orang ke 18 negara. Setiap hari masuk-masuk itu, apa itu mailnya, jawabnya tidak mudah. Jadi saya selalu merasa kurang puas pelayanan saya sebagai gembala. Jadi saya berdoa, Tuhan, apakah saya harus berhenti pelayanan media atau untuk badan misi? Di situ Tuhan berbicara pada saya melalui bagian firman Tuhan Efesus pasal 6 ayat 18 dan 19 yang tadi. Selalu mendoakanlah untuk segala orang kudus, orang percaya. Dari situ saya ditegur, saya kurang berdoa. Saya janji dengan Tuhan dan melaksanakan. Catat nama semua anggota TFKI pertama dan anggota gereja Mengumi. Dan setiap pagi setelah renungan, melihat nama-nama satu-satu. Dan mengingat masalahnya apa, kebutuhannya apa. Saya berdoa dengan bersuara. Panggil nama untuk bapak ini, untuk ibu ini, untuk saudara ini, saudari ini. 6 hari berdoa demikian. Hari Minggu ketemu lagi dengan jemaat. Hati saya berubah. Sebelumnya ketemu dengan jemaat selalu merasa hutang. Merasa sesuatu kekurangan. Tapi setelah saya mulai berdoa, hati saya senang. Berjabatan tangan dengan sungguh. Akhirnya jemaat berubah. Memang hubungan manusia satu dengan yang lain, satu berubah, jadi yang lain juga berubah ya. Ini keras, pasti keras. Ini jadi lembut, jadi lembut. Ini bapak ibu yang sudah menikah, setiap hari mengalami ya. Kalau bapak lembut, halus, ibu juga begitu. Kalau bapak keras, omongnya kurang perhatian ke istri, anak, istri juga muka muram, muka papaya. Hubungan manusia demikian. Saya sebagai gembala ditugaskan untuk kedua jemaat, diajar oleh Tuhan. Berdoa setiap hari. Panggil nama jemaat. Tuhan Yesus katakan, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba. Domba-dombaku mengenal saya. Saya mengenal dombaku. Gembala memanggil nama. Mendoakan untuk jemaat. Dan jemaat mendoakan untuk gembala. Itulah dasar kekuatan rohani gereja. Pendeta melayani full untuk berdoa dan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan tidak gampang. Seperti mertua saya sebelum menjadi Kristen, pikir dia, khotbah 1 jam, gampang saja. Kalau berkhotbah 1 jam, paling kurang persiapannya mungkin 20 jam. Paling kurang 15 jam. Kalau sudah seperti saya, sudah berumur 70 tahun, melayani sudah 40, hampir 5 tahun sebagai hamba Tuhan, menyiapkan firman Tuhan tidak gampang. Kalau dalam ukuran ahli tubuh manusia,
kalau guru mengajar 1 jam, ini hampir sama dengan orang kerja biasa 10 jam. Tapi kalau khotbah 1 jam, bisa diperbandingkan 20 jam kerja biasa. Melayani firman Tuhan. Khotbah tidak mudah. Banyak energi, banyak persiapan. Dan pendeta Surya sudah cukup pendidikan latar belakang, sudah tamat S1 Fakultas Ekonomi yang tertinggi di Jepang, dan sudah tamat STT Injili termasuk yang terbaik di Jepang. Maka dari segi ilmu pengetahuan dasarnya sudah cukup. Puji Tuhan, kalau di Owarai ada gereja tetap bisa dipakai dan ada banyak tempat kosong. Saya harap majelis usahakan buat kantor baik-baik untuk pendeta. Bisa dari pagi sampai siang sore duduk di bangku menyiapkan firman Tuhan, mendoakan untuk setiap anggota jemaat. Kalau bisa tempel foto-fotonya lebih bagus. Ibu Yuko siap mendukung karena sudah senyum-senyum. Puji Tuhan. Inilah tugas Ibu Bapak Saudara sekalian. Maka satu kebaikan, kelebihan di Owarai, ada tempat tetap. Saya harap pendeta Surya, Ibu Yuko menggunakan sarana ini. Kasihan dulu di Tokyo, rumahnya kecil, ya tidak beda dengan rumah di sini. Tapi tidak ada halaman sama sekali. Bagaimana berdoa pun ada anak kecil. Tapi puji Tuhan, sekarang di Owarai ada tempat khusus, sarana khusus sebagai tempat berdoa dan menyiapkan firman Tuhan bagi gembala. Dan khotbah bukan saja dibuat baik dengan kepandaian. Khotbah ini bertumbuh, maju, makin baik karena respons dari jemaat. Respons. Kalau pendeta 1 minggu setengah mati siap-siap khotbah, 1 jam berkeringat dengan semangat dan tenaga full berkhotbah, no respons. Sedih juga. Sedih juga. Ini ada kebudayaan. Saya kurang tahu tentang hari ini kebudayaan itu Manado atau jemaat Owarai. Di Jepang, kalau bagian utara, dari Tokyo ke utara, Tohoku, ini orang suka diam. Saya termasuk orang Tohoku. Itu pendeta setengah mati khotbah, tidak ada respons sama sekali. Pendeta mau bikin lucu supaya ketawa, supaya tidak ngantuk, tidak ketawa. Baru setelah pulang ke rumah ketawa. Cerita khotbah yang tadi lucu ya, katanya. Ini orang utara di Jepang. Kalau orang Osaka lain. Jadi saya suka khotbah di Osaka. Kemarin khotbah di Kobe. Banyak respons. Pendeta sendiri, ibu pendeta, majelis datang. Terima kasih pendeta. Kami sangat diberkati. Ada kemarin datang oleh-oleh bingkisan dengan surat. Terima kasih pendeta Hatsumi Jijipai datang sampai Kobe. Kami sangat diberkati. Wah, semangat. Wah, tahun depan juga kalau diundang, pergi. Kawan saya ada orang Osaka, pendeta. Menikah dengan orang Urawa yang dulu saya melayani. Saya nikahkan mereka. Kami
teman sahabat. Setelah menikah, kadang-kadang makan sama-sama. Kawan saya pendeta orang Osaka bilang, Pak Atsumi, saya susah menikah dengan orang Tokyo, orang Kanto. Mengapa Pak? Karena terlalu tajam omong. Bagaimana tajam omongnya? Biasa hari Minggu, turun dari mimbar, ya rame-rame bersektu, makan sama-sama, makan siang dengan ibu. Ibu bilang, mengapa Anda tidak bisa lebih singkatkan khotbah? Aduh, kena. Ini orang Osaka lebih halus. Aduh. Sampai hari Rabu, tidak semangat lagi siap khotbah untuk minggu. Ini terlalu tajam. Tapi saya ada pengalaman. Waktu saya baru tamat STT, jadi gembala di gereja Urawa yang sedang besar berkembang. Ada satu ibu. Orang rohaninya luar biasa. Saya anggap sampai sekarang mama rohani, ibu rohani. Dia setiap pagi datang jam 5 di gereja, mendoakan. Mendoakan untuk pendeta dan jemaat. Lebih setia berdoa daripada pendeta. Hari Minggu, sore ada ibadah sore pada waktu itu. Yang kumpul tidak banyak. Ya kira-kira 15, 20 lah. Jadi persekutuan erat. Biasanya ibu ini bersaksi. Dan pasti bersaksi tentang khotbah yang tadi pagi. Nah, dia biasa katakan, puji Tuhan, hari ini juga saya boleh beribadah, mendengar khotbah. Saya belajar 3 hal dari khotbah yang tadi. 1, 2, 3. Wah, saya senang. Khotbah saya diingati. Memberkati ibu ini. Tapi dengar ketiga, kaget. Poin pertama, poin kedua saya khotbahkan. Poin ketiga saya tidak khotbahkan. Kok saya tidak khotbah? Saya pikir-pikir. Ibu ini hari Sabtu pasti telepon pendeta, besok temanya apa, teksnya mana. Hari Sabtu malam dia baca firman. Di rumahnya ada buku-buku tafsiran lengkap. Saya boleh dikatakan sampai sekarang bisa melayani firman Tuhan. Karena ada dukungan doa demikian. Respons macam-macam tentang khotbah. Kalau selesai ibadah hari Minggu, pendeta biasa bersalam, ibu bapak, tidak tahu saya kebiasaan gereja Owarai. 1 patah kata, 2 patah kata. Terima kasih pendeta, firman Tuhan yang memberkati saya. Saya ditegur, saya diajar. Wah, pendeta, betapa semangatnya. Mulai siap firman Tuhan dari hari Senin lagi. Khotbahnya makin matang, makin dalam. Inilah pelayanan firman Tuhan. Bukan karena kepandaian gembala. Melalui doa, melalui respons. Kami harap dan berdoa. Jemaat Owarai mulai digembalakan oleh gembala baru, Pendeta Surya dan Ibu Yuko. Ini bukan aturan organisasi. Ini Tuhan menentukan. Firman Tuhan yang terkait Efesus pasal 4. Siapa yang menentukan gembala-gembala? Penginjil-penginjil, pengajar-pengajar. Ia menentukan. Tuhan Yesus menentukan. Maka pelayanan hamba Tuhan bukan karena kemauannya, keinginannya, tetapi panggilan Tuhan. Dan kalau ada panggilan Tuhan pasti ada senang. Dan pasti ada kesatuannya.
Tuhan atur. Sudah selama 3 tahun Pak Weni melayani di Warai. Waktu masa krisis, Pendeta Weni dan Ibu melayani 8 tahun di Suzuka dan 3 tahun di Warai. Ibu Bapak tahu suka dukanya bersama-sama memulihkan jemaat Warai. Dan sekarang sudah hampir berdikari. Saya harap dan berdoa jemaat Warai dengan gumbara baru segera dipulih berdikari total. Tidak usah bantu-bantu dari pusat dan lain. Saya kemarin melayani di Manado, di Gumim, jemaat Bait El Bahu dan KGPM, jemaat Bukit Keselamatan. Saya menantang, senang sekali sekarang gereja-gereja tua pun di Manado terbuka untuk memikir dan belajar dan melaksanakan amanat agung. Saya menantang, kalau Ibu Bapak gereja Manado, kalau sungguh-sungguh sekarang mulai sadar dan melaksanakan mengutus misionaris, Manado inilah jadi gudang untuk misionaris dari Indonesia. Dan saya sedikit menantang. Saya melayani sekian lama dalam kebudayaan Indonesia. Setahu saya satu sifat orang Manado yang menonjol itu apa? Bapak-bapak pendeta di Gumim dan KGPM jemaat serius. Ciri khas apa? Saya menantang, satu ciri khas orang Manado, tidak mau kalah. Tidak mau kalah. Amin. Kira-kira begitu. Mari, jemaat Warai, G3 Warai, jangan kalah dengan Tokyo. Karena sekarang sudah ada Gumbara Tokyo datang. Amin. Dan jemaat Tokyo tetap mendoakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Roh Kudus berbicara kepada kami dan menyertai dengan firman-Mu, supaya firman tetap berbuah. Terima kasih, waktu berarti dan penting di mata Tuhan ini. Karena gembala yang lama setia melayani, memulihkan, membangun jemaat yang dulu mengalami sangat susah karena banyak majelis. Boleh dikatakan hampir semua majelis kembali ke Indonesia. Tapi Tuhan pakai hamba-Mu dan majelis baru